Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, kali ini saya membuat bandeng presto teman-teman. Ini ada 6 ekor bandeng presto yang segar, yang siap untuk di presto teman-teman ya. Bumbu-bumbunya ini yang pastinya rempah-rempahnya agak banyak teman-teman ya, kayak daun salam, serai gitu ya, biar nanti terasa sedapnya. Ini bumbu-bumbunya brambang atau bawang merah, bawang putih, lengkuas atau laos, kemudian jahe, kemudian ada juga kunyit ya, dan asam jawa teman-teman ya. Bumbu-bumbu kita blender semuanya, begitu pula dengan rempah-rempahnya ya teman-teman ya. Ini bawang merah, bawang putih kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ketumbarnya teman-teman ya, kira-kira 1,5 sendok makan ya. Dan masukkan juga garam ya teman-teman. Garamnya kurang lebih ini 1 sendok makan, tapi jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman ya. Nanti bisa dirasa sih sebenarnya teman-teman sebelum kita kukus, nanti sebelum kita presto nanti bisa dirasa. Ini untuk rempah-rempahnya kita iris-iris terlebih dahulu ya teman-teman, nanti biar kita blendernya enak gitu teman-teman ya. Nah, karena ini rempah-rempahnya yang sudah kita iris-iris, nanti kita masukkan ke blender atau ke dalam blender, karena akan kita blender bareng-bareng semuanya. Mau kasih penyedap atau ini kaldu jamur teman-teman ya, silahkan ya teman-teman, sesuai selera teman-teman. Nih seperti ini kasih air dulu ya teman-teman untuk di blendernya, sedikit aja untuk blendernya dikasih air dan kita blender terlebih dahulu. Nah ini sudah selesai di blender teman-teman, seperti ini. Kita masukkan ke bandeng ya, kita lumurin bandengnya biar rata. Masukkan asam jawa yang sudah direndam ya tadi ya teman-teman. Ini isi asam jawanya udah dihilangin ya teman-teman ya, jadi ini nggak ada isinya. Nah kita balur-balur seperti ini sambil masukin seperti ini ya teman-teman. Nanti kita rendam terlebih dahulu biar meresap teman-teman ya, kurang lebih sekitar 20 menit atau 30 menit ya, masalah teman-teman ya. Tapi kira-kira seperti itulah, sekitar 20 menitan aja nggak apa-apa, biar meresap bumbunya. Jadi nanti saya prestonya bukan di ini ya teman-teman ya, direndam air ya nanti, tapi saya makainya prestonya yang dikukus teman-teman ya. Jadi nanti panci prestonya dikasih air, kemudian ada saringannya itu atau angsang yang itu ya. Nah nanti bandengnya di atas angsang gitu. Ini seperti ini ya teman-teman, tadi udah ada angsangnya itu ya, jadi udah ada airnya di bawahnya. Baru kemudian kita tatakin daun pisang teman-teman ya. Ini ada daun salam, kemudian serai, kemudian baru kita masukkan bumbunya sedikit, dan di atasnya kita taruh bandeng yang sudah kita rendam terlebih dahulu, sambil dibalurin lagi bumbunya teman-teman ya, biar meresap bumbunya. Jadi ini kita bikin 3 tingkat ya teman-teman ya, 3 terlebih dahulu, kemudian nanti di atasnya kita kasih lagi tuh daun pisangnya ya, kita kasih daun pisangnya. Nah kemudian kita kasih lagi nih daun-daun daun salam sama serainya, karena daun jeruknya nggak ada ya teman-teman ya. Terus kasih bumbu terlebih dahulu, kemudian kita masukkan lagi bandengnya yang 3 ekor lagi teman-teman ya, sambil bumbunya kita balur-balurkan, kita habiskan bumbunya teman-teman ya. Nah kita habiskan semuanya bumbu-bumbunya.
kita siramkan ya teman-teman ya. Kemudian di atasnya kita taruh lagi nih teman-teman daun apa namanya pisangnya. Taruh daun pisang lagi, baru deh kemudian kita tutup ya teman-teman, dan kita presto dari hitungan mulai mendidih kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya, seperti ini. Karena ini presto saya ada kadang-kadang apa namanya bagus, kadang-kadang nggak bagus nih teman-teman. Tapi kalau yang bagus itu memang hasilnya benar-benar empuk dan apa namanya durinya itu juga ikut empuk juga gitu loh teman-teman ya. Selama 30 menit ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah dibuka ya seperti ini, jadi kini sudah siap. Ini sebenarnya nggak usah digoreng juga udah enak teman-teman ya, karena kita mengukusnya atau prestonya itu 30 menit, jadi udah bener-bener matang banget ini. Kalau udah langsung mau dimakan boleh, udah enak. Kalau mau digoreng ya biasanya digoreng pakai telur gitu juga enak juga teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah jadinya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Pokoknya ini gampang banget kalau teman-teman mau mencoba di rumah, dan pasti yummy. Bumbunya banyak banget nih teman-teman, jadi bumbunya kerasa sedap banget. Apalagi ada daun pisangnya teman-teman ya, yang bikin tambah sedap lagi aroma daun pisangnya. Daun salamnya yang banyak juga bikin sedap teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Jadi ini bandengnya yang sedang, bukan kecil, bukan gede, sedengan nih teman-teman. Tapi kalau dimakan buat apa namanya satu orang sebenarnya nggak habis juga sih. Ini kalau saya mah separuh aja udah banyak ini teman-teman ya. Nah ini saya mau goreng teman-teman, jadi ini saya nyoba goreng dua dulu ya. Ini pakai telur biasa, kita kocok-kocok, kasih garam dikit aja. Nah kita masukkan, kita balur-balur bandengnya seperti ini, baru kita goreng di apa namanya wajan yang sudah mendidih minyaknya. Nah udah seperti ini teman-teman ya. Kita balik-balik ya. Jadi ini bisa tahan lama juga ya teman-teman kalau kita taruh di presto ya, nggak bakalan bau karena apa namanya kita prestonya lama teman-teman ya. Jadi awet, apalagi kalau ditaruh di freezer teman-teman lebih awet lagi nih. Jadi bisa sewaktu-waktu kita bisa apa goreng gitu teman-teman kalau nggak ada lauk gitu teman-teman ya. Ini sangat simpel sekali kan teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat mencoba ya teman-teman. Dijamin pokoknya yummy banget. Yang mau digoreng mangga, yang tidak digoreng langsung dimakan juga sudah enak pokoknya mah. Seperti ini. Jadi kalau ada telurnya kan apa namanya beda lagi teman-teman ya. Ya selera sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi silahkan mencoba, mau digoreng juga tidak apa-apa. Mau digoreng langsung sebenarnya juga nggak masalah teman-teman. Jadi nggak usah pakai telur juga bisa kalau nggak senang pakai telur loh ya. Ya udah matang, kita angkat teman-teman ya. Ini sampai merotol kepalanya teman-teman, karena saking empuknya ya teman-teman ya. Masih panas teman-teman ya, mau mencoba nih seperti ini teman-teman nih. Ini sangat empuk banget ya teman-teman nih. Ini kalau misalnya prestonya enggak ini mah lebih ini lagi teman-teman, durinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman, dimakan pakai sambal aja sudah maknyus pokoknya. Kalau bikin sendiri mungkin apa namanya bumbunya kan kita bisa lebih banyak dan lebih ini ya teman-teman nih, empuknya seperti ini teman-teman ya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.